Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, layanan klasikal bimbingan konseling untuk kelas 12 membahas tentang strategi persiapan masuk PTN. Tujuan dari layanan ini adalah agar peserta didik memahami bakat, minat, dan kemampuan diri mereka, kemudian agar peserta didik dapat memilih mau kuliah di mana. Selanjutnya, peserta didik memahami jalur masuk PTN dan memahami strategi pemilihan jurusan di PTN. Dalam memahami bakat, minat, dan kemampuan diri, peserta didik dapat berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling, kemudian dapat juga melihat dari hasil psikotes yang telah dijalani baik saat kelas 10 maupun kelas 12. Selanjutnya, untuk menentukan mau kuliah di mana, peserta didik juga perlu mengetahui macam atau jenis-jenis dari perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang ada di dalam negeri, sekolah kedinasan, kemudian perguruan tinggi luar negeri. Berikut adalah karakteristik hunter dari perguruan tinggi. Yang pertama, ada siswa-siswa atau peserta didik yang memilih itu harus di jurusan tertentu, tetapi bisa di PTN mana saja. Syukur-syukur jika bisa masuk universitas top. Misalnya harus di jurusan ilmu hukum. Yang kedua, ada peserta didik yang menentukan harus di PTN tertentu. Jurusannya dapat menyesuaikan jurusan yang ada di perguruan tinggi negeri tersebut. Misalnya harus mendapat the yellow jacket atau harus di UI. Berikutnya bertekad untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa ataupun biaya sendiri. Selanjutnya mereka yang memilih kuliah di sekolah kedinasan. Jadi peserta didik karakternya dalam memburu atau mencari perguruan tinggi ini ada 4. Ada yang harus di jurusannya, kemudian ada yang kampusnya, ada yang bertekad ke luar negeri, dan memilih sekolah kedinasan. Berikutnya untuk jalur masuk kuliah di perguruan tinggi negeri di dalam negeri tahun 2022 ini ada melalui jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes, SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, dan Mandiri. Untuk lulusan tahun 2023, menunggu informasi selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan sekitar bulan Desember 2022 tentang proses atau sistem dari SNBP dan SNBT ini. Selanjutnya tentang strategi persiapan masuk PTN. Dalam memilih masuk PTN, peserta didik dapat memilih sesuai dengan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki. Di sini dituliskan bahwa kamu bisa mulai menggali sekiranya apa hal-hal yang begitu kamu nikmati. Dapat berupa hobi yang dimiliki ataupun ketertarikanmu terhadap satu hal. Pertimbangkan juga prospek kerja dari jurusan yang akan diambil. Kemudian bersikap realistis dalam melakukan pemilihan jurusan. Jangan memaksakan kehendak sendiri, pertimbangkan juga kapabilitas diri serta situasi dan kondisi dalam melakukan pemilihan jurusan. Berikutnya, perhatikan hal-hal detail yang ada berkaitan dengan pemilihan jurusan. Beberapa jurusan memiliki hal-hal mendetail dan spesifik yang harus dipertimbangkan sebelum dipilih. Misalnya, untuk jurusan kedokteran, mahasiswanya itu tidak boleh buta warna. Ya, demikianlah sedikit dari strategi pemilihan perguruan tinggi yang dapat disampaikan untuk peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan menjelaskan tentang apa itu karir, apakah anak SMA perlu bimbingan karir, apa tujuannya. Apa sih karir itu? Munandir 1996 menyatakan bahwa karir erat kaitannya dengan pekerjaan dan hal memutuskan karir bukanlah peristiwa sesaat, melainkan proses yang panjang dan merupakan bagian dari proses perkembangan individu. Tujuan bimbingan karir membantu para siswa agar pertama dapat memahami diri dan menilai dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan minat, bakat, sikap, dan cita-cita. Kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Ketiga, mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Keempat, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu. 5. Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor dari lingkungan. Keenam, para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupan yang serasi dan sesuai. Apakah siswa SMA memerlukan bimbingan karir? Tentu saja. Bimbingan karir sebagai penunjang kemampuan dalam perencanaan karir yang akan ditempuh di kemudian hari. Bimbingan karir membantu siswa dalam memahami serta mengenal kemampuan dan ketertarikan siswa dalam suatu bidang. Tidak hanya siswa SMA, semua siswa dalam jenjang apapun memerlukan bimbingan. Sebagian siswa SMA bingung setelah menamatkan pendidikan SMA-nya. Mari simak materi berikut ini untuk mengetahui pilihan karir setelah menamatkan SMA. Langsung bekerja bisa jadi opsi apa yang dilakukan setelah lulus SMA, tetapi jenis pekerjaannya terbatas. Rata-rata bergerak di sektor swasta dengan jenis pekerjaan bersifat administrasi, klerikal, atau banyak mengandalkan tenaga fisik. Contoh helper atau office boy, pelayan, buruh, atau operator pabrik, customer service, penjaga toko, cleaning service, dan bagian administrasi. Bisnis, baik bisnis online maupun offline, semua bisa berbisnis. Kunci kesuksesan sebuah bisnis adalah konsistensi, ketekunan, dan pantang menyerah. Tinggal Anda memilih mana bidang yang Anda sukai, mulai dari makanan, fashion, hobi, hingga elektronik. Pasti lebih mudah menjalani bisnis jika Anda suka pada produk atau jasa yang ditawarkan. Hingga saat ini, kuliah menjadi pilihan paling umum dilakukan banyak orang selepas menyelesaikan pendidikan SMA. Lebih dari 90% menjawab ingin langsung lanjut kuliah, mulai dari kuliah di PTN, PTS, sekolah tinggi, politeknik, hingga akademi. Intinya satu, yakni mempunyai ijazah selain ijazah SMA. Gap year adalah menunda kuliah selama 1 tahun. Harapannya, dengan menunda kuliah selama 1 tahun, kamu terdorong melakukan berbagai kegiatan positif untuk mengenal diri sendiri. Contoh, mengikuti kursus keterampilan yang belum terrealisasi akibat kesibukan sekolah, seperti bahasa asing, animasi, programming, memasak, atau menjahit. Juga aktivitas sebagai relawan di berbagai komunitas untuk mengasah kepekaan sosial terhadap lingkungan. Juga traveling ke berbagai kota guna memperkaya pengalaman. Menikah benar-benar menjadi babak baru dalam kehidupan. Sejak menyandang status suami atau istri, kamu tidak lagi jadi pribadi yang sama. Ada kewajiban melekat pada dirimu sebagai pasangan. Berikut komitmen seumur hidup yang terikat dalam janji pernikahan. Susah senang, suka duka, semua harus kamu telan mentah-mentah. Bukan seperti orang pacaran, jika bosan minta break, jika tidak cocok atau tidak sayang minta putus. Selain siap jadi orang tua, kamu juga harus siap lahir batin menghadapi berbagai macam permasalahan orang dewasa, mulai dari finansial, tagihan, cicilan, masalah keluarga, hingga soal membesarkan anak. Menekuni profesi tertentu, contohnya YouTuber, vlogger, selebgram, food stylist, makeup artist, programmer, web developer, dan blogger.